3, 2, 1, let's go! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah karena kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah. Sekarang Ibu Guru mau cek dulu siapa atau adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, ayo ketua kelas siapkan dulu kelasnya. Bersiap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Yudika, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan ice breaking dulu. Siap untuk ice breaking? Siap. Oke. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning student. Good morning, teacher. Good morning everybody, how are you? I'm good. I'm fine, I'm great. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih karena sudah melakukan ice breaking dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan atau Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama yaitu murid bisa memahami bagaimana konsep berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, murid dapat menyusun langkah-langkah logis dari kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yaitu murid dapat merefleksikan manfaat dari berpikir komputasional. Nah, kemudian sekarang ada pertanyaan pemantik. Ibu Guru akan kasih. Apa yang kamu lakukan pertama kali ketika bangun pagi? Oke, ada yang mau? Oke, Suci? Oke, kalau Suci dia bilang tadi sholat subuh. Setelah bangun pagi dia sholat subuh. Adakah yang lain? Apa Yudika? Membersihkan tempat tidur. Oke, kalau Yudika dia membersihkan tempat tidur. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Afifah. Oh, Afifah dia mandi. Oke, sekarang kita lihat lagi. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi kalau kamu memakai sepatu terlebih dahulu sebelum mandi? Oke, ada yang mau? Apa ya? Oke, Nabil? Oke, sepatu akan basah. Oke, kalau kita bangun tidur langsung pakai sepatu terus mandi itu sesuai dengan urutannya atau tidak? Tidak. Nah, tidak kan? Nah, oke, jadi setiap kegiatan itu pasti akan ada urutan-urutannya tertentu supaya hasilnya bisa menjadi lebih baik. Oke, sekarang di atas ini sudah ada beberapa gambar
kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur hingga berangkat ke sekolah. Nah, Ibu Guru mau ada yang ke depan untuk menuliskan urutan mulai dari bangun tidur hingga berangkat ke sekolah. Oke, siapa mau yang pertama? Oke, Adiba. Kan. Tulis yang mana menurut Adiba yang pertama dilakukan. Oke, itu apa? Gambar apa, Adiba? Oke, bangun tidur. Yang kedua, oke, urutan yang kedua. Oke. Humaira. Humaira. Gambar apa itu, Humaira? Oke, sholat apa? Oke, sholat subuh. Bukan sholat zuhur ya, sholat subuh. Oke, selanjutnya yang urutan ketiga atau langkah ketiga. Rahmat. Oke, yang mana? Oke, Rahmat pilih itu. Itu gambar apa, Rahmat? Oke, membersihkan tempat tidur. Selanjutnya, gambar atau langkah keempat. Siapa yang mau maju? Oke, Akila. Yang keempat. Oke, Akila itu gambar apa, Akila? Oke, mandi. Selanjutnya, urutan atau langkah kelima. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, Akifah. Akifah, pilih apa itu? Gambar apa itu, Akifah? Pakai baju seragam sekolah. Selanjutnya, langkah atau urutan ke-6. Siapa yang mau maju? Oke, Nabil. Nabil apa yang pilih? Dia pilih. Oh, apa itu Nabil? Sarapan. Oke, sarapan dulu. Langkah yang ke-7. Oke, ayo ketua kelas kita maju. Langkah ke-7 apa itu, Yudika? Memakai sepatu. Oke, urutan yang terakhir atau langkah yang terakhir. Oke, Nazira. Gambar apa, Nazira? Oke, berangkat ke sekolah. Oke, sekarang kita akan buktikan apakah gambar atau langkah-langkah yang kalian pilih itu sudah benar tidak sesuai dengan urutan. Kita akan buktikan. Ya, urutan gambar kegiatan sehari-hari. Yang pertama yaitu bangun. Nah, kasih besar suaranya. Bangun apa? Oke. Gambar yang kedua? Sholat apa? Oke, sholat subuh. Yang ketiga, gambar apa? Oke, langkah yang ketiga adalah membersihkan tempat tidur. Selanjutnya, oke, mandi. Setelah mandi kita pakai seragam sekolah. Selanjutnya, kita sarapan pagi dulu ya. Setelah sarapan, kita pakai sepatu. Jangan dulu pakai sepatu baru sarapan. Nanti lantai ke rumahnya kita kotor. Jadi kita sarapan dulu baru pakai sepatu. Setelah pakai sepatu, kita berangkat ke sekolah. Nah, ini adalah urutan-urutan dari gambar kegiatan sehari-hari mulai dari kita bangun sampai kita berangkat ke sekolah. Oke, itu tadi adalah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan secara berurutan. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang berpikir komputasional, Ibu Guru mau memperkenalkan dulu apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding dan kecerdasan artifisial itu adalah mata pelajaran baru yang akan kita pelajari nanti. Oke, jadi sebelum kita belajar, kita kenal dulu apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa itu coding? Nah, coba kalian bayangkan, kamu ingin menyuruh sebuah robot untuk mengambilkan pensil. Kamu harus memberikan perintah yang sangat jelas dan terperinci, langkah demi langkah. Misalnya, kalau kita punya robot, kita perintah jalan ke arah meja. Kemudian angkat tangan kananmu, ambil pensil, kemudian kembali ke tempatmu. Itu tadi adalah perintah yang kita berikan kepada sebuah robot untuk mengambil sebuah pensil. Nah, jadi dari contoh ini tadi, coding itu mirip seperti memberikan perintah-perintah
ya, memberikan perintah-perintah tapi untuk komputer. Jadi coding adalah proses menuliskan serangkaian instruksi atau kode dalam bahasa pemrograman untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat menjalankan tugas-tugas tertentunya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa sih? Mengapa kita harus belajar coding? Oke, mengapa coding itu penting? Oke, pertama yaitu karena coding itu bisa melatih logika kita, membantu kita berpikir secara terstruktur dan memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis. Misalnya seperti bermain teka-teki. Kemudian, kenapa lagi kita harus belajar coding? Yaitu kita bisa menciptakan sesuatu. Oke, dengan belajar coding, kita bisa menciptakan sesuatu. Misalnya, kita mau membuat game atau kita membuat animasi atau bahkan aplikasi sendiri. Ya, kalau kita sudah pintar coding, kita bisa membuat itu. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan untuk masa depan karena dunia kita itu semakin canggih ya, sesuai dengan perkembangan zaman, banyak pekerjaan yang di masa depan akan berhubungan dengan teknologi. Selanjutnya, nah sekarang tadi kan kita sudah lihat apa sih itu coding, sekarang kita lihat apa itu kecerdasan artifisial. Pernah dengar kata AI? AI? Nah, itu kayak bagaimana? Robot. Nah, ada robot kayak, oh ini adalah mesin cerdas, ya AI. Nah, itulah kita lihat pengertiannya sekarang. Kecerdasan artifisial atau AI adalah otak buatan yang kita berikan kepada komputer. Oke, otak buatan. Otak buatan yang kita berikan kepada komputer atau teknologi yang menirukan kecerdasan manusia. Komputer kan tidak mempunyai otak, tapi kita bisa memberikan perintah. Nah, dengan perintah itu komputer bisa menjalankan perintah kita. Makanya AI itu bisa membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti layaknya manusia. Oke? Contoh, misalnya, contoh sederhana yang ada di sekitar kita. Asisten suara, pernah menggunakan asisten suara? Nah, misalnya asisten suara kalau di HP kita lihat, tolong bagaimana cuaca hari ini? Kita cuma pakai suara kan? Iya kan? Nah, kita tidak perlu capek-capek mengetik bilang bagaimana cuaca hari ini. Kemudian nanti AI itu atau asisten suara dia akan memberikan jawaban sesuai dengan suara yang pertanyaan yang melalui suara kita itu. Kayak misalnya bagaimana cuaca hari ini, kemudian nanti asisten Google atau Google Assistant dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaan kita dengan memahami suara dan mencari jawabannya. Yang kedua, kemudian rekomendasi YouTube. Sering nonton YouTube? Nah, biasa nonton apa kalau di YouTube? Upin Ipin, apa lagi? Nabil kalau di YouTube nonton apa? Apa? Ya, itu. Jadi kalau berdasarkan AI itu rekomendasi YouTube, kamu pernah melihat YouTube merekomendasikan video yang kamu sukai. Contohnya, itu karena AI sudah belajar dari video-video yang sering kamu nonton. Misalnya kayak tadi, Suci, dia sering nonton Upin Ipin, misalnya kartun. Jadi nanti YouTube dia akan merekomendasikan episode-episode lain film dari Upin Ipin. Begitupun juga dengan video-video lainnya. Kalau kamu suka nonton resep masak-masak atau resep masakan atau cara membuat nasi goreng, nanti di YouTube akan AI dia merekomendasikan resep-resep nasi goreng yang lainnya. Itulah yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Oke, AI. Oke. Cara kerja AI, ya cara kerja AI itu belajar dari data. Karena ada data, dia bisa belajar. Kalau tidak ada data, dia tidak bisa belajar. Ya. Kemudian AI itu seperti anak kecil yang baru belajar. Kita harus memberinya banyak data atau informasi agar dia bisa pintar. Jadi kalau tidak ada data, AI dia tidak bisa pintar. Sama juga kayak kita, kalau kita tidak belajar, kita juga tidak akan pintar. Misalnya kalau kita mau pintar membaca, kita tidak latihan membaca, kita tidak akan bisa lancar membaca. Begitupun juga dengan
AI. Contoh, kita ingin AI bisa mengenali kucing, ya kayak gambar kucing. Jadi kita harus memberinya ribuan gambar kucing. Jadi AI akan belajar dan menemukan ciri-ciri umum dari kucing. Misalnya kucingku tuh punya apa? Punya kumis, kemudian telinganya lancip. Kemudian kucing punya apa lagi? Ekor. Jadi setelah itu AI akan, jika kita memberikan gambar baru kepada AI, dia bisa mengenali apakah gambar itu adalah seekor kucing atau bukan seekor kucing. Begitulah cara kerja dari AI. Kemudian, apakah hubungan antara coding dengan kecerdasan artifisial? Oke, coding adalah alat untuk menciptakan AI. Jadi dengan coding kita bisa menulis program yang mengajarkan AI bagaimana cara kerja, cara berpikir, dan cara bertindak. Jadi tanpa coding itu tidak ada AI. Jadi ini ada hubungannya. Tanpa coding tidak akan ada AI. Dan dengan bantuan AI kita bisa membuat program yang jauh lebih pintar dan lebih canggih. Oke, mengerti sampai di sini tentang KKA? Oke. Sekarang kita itu tadi sedikit penjelasan ya tentang atau pengenalan tentang KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sekarang kita sudah masuk ke materi berpikir. Coba apa ini? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau merupakan salah satu materi yang ada pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sekarang kita lihat dulu pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Biasa sering digunakan oleh seorang ilmuwan, oke? Seorang ilmuwan atau ilmuwan komputer, tapi bisa juga kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cara ini ingat, berpikir komputasional itu bukan hanya tentang menggunakan komputer, bukan hanya komputer, tapi lebih kepada bagaimana kita menguraikan suatu masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, kemudian kita bisa menemukan polanya. Setelah itu kita menyusun langkah-langkahnya yang teratur. Setelah langkah-langkahnya sudah teratur, kita bisa membuat solusi yang bisa digunakan oleh orang lain. Nah, di dalam berpikir komputasional itu kita ada 4 konsep utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah, coba baca apa ini? Oke, dekomposisi. Kemudian kedua adalah? Oke, pengenalan pola. Yang ketiga? Oke, abstraksi. Yang ketiga? Algoritma. Jadi ada 4. Yang pertama kita lihat dulu dekomposisi. Apa sih itu dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dikelola. Contoh, kamu harus membersihkan kamar yang berantakan. Tugas ini terasa berat tidak? Berat tidak? Oke, jadi kita bisa mencari solusinya dengan dekomposisi. Misalnya kita membagikan atau memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya pertama kita buang sampah dulu. Kemudian kita rapikan tempat tidur. Kemudian menyusun buku. Kemudian menyimpan pakaian kotor di keranjang. Kemudian terakhir adalah menyapu lantai. Nah, setelah itu, setelah dipecah-pecah tugasnya, itu akan terasa lebih ringan dan akan diselesaikan satu per satu. Oke, yang kedua, konsep kedua yaitu pengenalan pola atau bahasa Inggrisnya pattern recognition. Oke, coba bilang pattern recognition. Oke, jadi pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan atau pola di antara
masalah-masalah kecil yang sudah kamu pecah dengan menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih cepat dan efisien. Contoh, kayak tadi kita masih ada sambungan dengan yang tadi, membersihkan kamar atau membereskan kamar. Kamu menemukan banyak benda yang berserakan. Oke, kamu bisa mencari polanya dulu. Kita cari polanya. Pertama, buku berserakan. Kemudian pakaian kotor juga berserakan. Kemudian yang ketiga, alat tulis berserakan. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Pertama, kita lihat dulu pola-polanya. Kita temukan dulu polanya. Jadi buku harus di mana? Disimpan di rak buku. Kalau pakaian, kita simpan di keranjang. Kalau alat tulis, kita simpan di? Oke, di tempat pensil. Jadi dengan mengenali pola, kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk setiap kelompok barangnya. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu melihat inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi diambil yang masalahnya, kemudian kita buang yang tidak pentingnya. Oke, ini membutuhkan kita fokus. Contohnya, ketika kita ingin menyapu lantai kamar, apa yang kamu butuhkan? Coba, ada yang bisa? Apa Nabil? Sapu, apa lagi? Skop sampah. Dua itu yang diperlukan kan? Jadi kita hanya fokus ke dua benda itu. Coba kita lihat, kamu butuh sapu dan skop sampah. Kamu juga perlu mengetahui kotoran mana yang harus disapu. Kan ada kotoran yang harus disapu, ada yang diangkat, ada yang dipel, kan? Jadi kita harus tahu dulu. Nah, detail yang tidak penting. Warna sapu, kita butuhkan tidak warna sapu? Tidak. Tidak. Kemudian mereknya sapu? Tidak juga. Kemudian, apakah harus memiliki jendela kalau kita mau menyapu? Tidak. Jadi kita buang yang tidak penting, kita ambil yang pentingnya. Oke, lanjut. Konsep yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah yang jelas, berurutan, logis untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Misalnya, kalian ingin membuat resep masakan. Jadi di mana setiap langkahnya harus diikuti dengan benar. Kayak masak mie juga ada langkah-langkahnya. Apalagi kira-kira yang membutuhkan langkah-langkah? Ya, membuat es teh. Jadi semua ada langkah-langkah dan urutannya ya. Contohnya, ini setelah melakukan dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi, kamu bisa membuat algoritma untuk membersihkan kamar. Kita dari kata mulai dulu. Mulai, kayak kita seperti robot, mulai. Habis itu ambil kantong sampah. Kemudian kumpulkan semua buku dan susun di buku rak. Kemudian kumpulkan semua pakaian kotor, masukkan ke dalam keranjang. Ambil sapu dan skop sampah, sapu seluruh lantai kamar hingga bersih. Terakhir adalah selesai. Jadi seperti robot, harus kata ada mulai, kemudian ada selesainya. Oke, itulah tadi penjelasan tentang berpikir komputasional. Coba kita ulang lagi. Tadi ada 4 konsep. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Kemudian kedua, pengetahuan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan terakhir adalah algoritma. Oke, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok itu Ibu Guru akan kasihkan suatu masalah. Oke? Suatu masalah ini kalian menggunakan cara berpikir komputasional dengan dekomposisi. Oke? Dekomposisinya adalah kalian akan berperan sebagai tim perancang. Oke, tim perancang yaitu mengatur jadwal piket kelas agar semua anggota mendapatkan tugas yang adil dan merata. Kira-kira pernah tidak kalian merasakan di dalam kelas ada yang tidak adil pembagian tugasnya? Pernah. Jadi bagaimana kalau kayak begitu ada yang tidak adil? Apa? Ya, dibagi ulang. Biasanya kita bagi ulang supaya adil lagi kembali tugas-tugasnya. Oke.
Sekarang, jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan logika dan perencanaan yang matang. Nah, sekarang Ibu Guru akan bagi menjadi 4 kelompok. Ini sudah 4 kelompok ya? Oke, jadi ini saja kelompoknya, Ibu Guru enggak usah bagi ulang lagi. Kemudian Ibu Guru akan bagi LKPD. Nah, Ibu Guru jelaskan dulu. Jadi di sini ada LKPD tentang daftar piket. Daftar piket ini ada 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan setiap hari itu ada pembagian tugas. Jadi Ibu Guru mau nanti kalian bagi, dan ada nanti juga nama kelompok, oke, nama-nama orang yang kalian akan bagikan ke dalam LKPD ini. Jadi kalian silakan berpikir dengan teman kelompoknya kalian, pembagiannya secara adil dan pembagian tugasnya juga secara adil. Oke, sudah siap untuk mengerjakan LKPD-nya? Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Nih, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Silakan ditulis, bagi dulu. Kan ini lihat kalian fokus dulu berapa orang dalam satu kelas itu, kemudian kalian bagi adil ke dalam masing-masing hari. Oke. Ibu Guru kasih waktu sekitar 10 menit. Tapi kalau sudah selesai sebelum 10 menit juga tidak apa-apa. Setelah nanti kalian kerjakan, kalian akan mempresentasikan ke depan. Oke, silakan. Nah. Ya, silakan diskusi. Oke, jangan lupa nanti tulis nama di belakang sini ya. Di sini juga kamu bantu supaya cepat. Kamis, siapa, begitu. Kelompok sini. Ya. Oke, bagaimana kelompok 1? Silakan diskusi, bagi tugas. Yang ini kira-kira di sini berapa orang dirapatnya? 30? 36. Kalau 36 orang dibagi ke dalam 6 hari, kira-kira itu satu hari berapa orang? Oke, betul, 6 orang. Oke, silakan. Bantu di sini supaya cepat saling sama di sini, ke sini ke maju. Oke, di sini dapat berapa orang? Dalam satu kelas 24. Kalau 24 dibagi ke 6 hari, kira-kira berapa orang satu hari supaya adil? Oke, bagus. Kelompok sini dapat berapa orang? Oh, 30. 30 dibagi ke 6 hari, kira-kira berapa orang? Oke, 5 orang. Jadi nanti dalam setiap hari ini nanti distribusikan lagi tugasnya, bagi dengan secara adil lagi. Misalnya menyapu kelas, kira-kira supaya adil berapa orang kalau 5 orang dalam satu hari. Yang memungut sampah juga. Dan membersihkan papan tulis, menghapus papan tulis. Oke. Di sini Ki, maju sini. Sama sini, di sini. Sini Ki. Atau di sebelah situ sama ke tangan. Ya, di situ mau. Oke, sama. Oke, silakan diskusi dengan teman-temannya, saling bantu. Karena ini adalah kerja kelompok, jadi harus dikerjakan bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Oke, bagaimana tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Ada kelompok yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Oke, jadi sekarang waktunya untuk perwakilan atau masing-masing kelompok. Ibu Guru tidak ambil semua kelompok ya, paling 2 saja yang maju. Ibu Guru pilih kelompok 3, kelompoknya Nabil, silakan maju ke depan. Oke, kasih lurus.
Nah, siapa yang sebagai juru bicara? Oke, silakan Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Kami mendapatkan 24 siswa dalam satu hari. Ada 4 orang dan tugasnya ada 3. Dalam satu hari membuang sampah 1 orang, membersihkan papan tulis 1 orang, dan menyapu 2 orang. Kami sudah membaginya dengan adil. Coba tadi berapa jumlah siswanya kelompok 1 dalam yang kalian dapat? Berapa orang satu hari? Apa? Satu kelas? Berapa? 24. 24 dibagi menjadi berapa hari? 6. Jadi masing per hari itu berapa siswa yang piket? 4. Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tugas. Ada berapa tugas yang dikasihkan? 3. Yang pertama apa? Menyapu. Menyapu berapa orang? 2 orang. Kemudian menghapus papan tulis? 1 orang. Membuang sampah? Oke, 1 orang. Menurut kalian sudah adil belum? Oke, sudah adil ya cara pembagian tugasnya. Kemudian dari kelompok lain ada tidak yang ingin bertanya? Oke, silakan dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 4. Silakan Alwi, apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya dari kelompok 4. Bagaimana jika pada saat hari piket ada teman yang tidak hadir? Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, coba Humaira. Menurut kelompok kami, jika ada teman yang tidak hadir, maka dia bisa menggantinya di hari yang lain supaya tetap hadir. Oke, jadi jawaban dari kelompok 3 diwakilkan oleh Humaira. Dia mengatakan bahwa kalau ada teman yang tidak hadir, dia bisa menggantikan di hari yang lain supaya tetap adil. Bagaimana yang lain sudah terima jawaban dari kelompok 3? Sudah. Oke, coba berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kita berikan dulu tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Oke, berikan aplaus buat kelompok 3. Silakan duduk ke tempat sini ya, nih ulangan tugasnya dikumpul. Oke. Tugasnya dikumpul. Oke, selanjutnya Ibu Guru pilih dari kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan. Siapa sebagai juru bicara? Oke, Suci. Kami dari kelompok 2 ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mendapatkan tugas untuk menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan dengan adil. Kami mendapat 30 siswa yang harus dibagi rata. Dalam satu hari mendapat 3 tugas, yaitu menyapu 2 orang, menghapus papan tulis 1 orang, membuang sampah 2 orang. Oke. Apakah itu sudah adil menurut kelompok kalian? Oke, tadi berapa siswa? 30. Kemudian dibagi ke berapa hari? 1 hari berapa orang? 5 orang. Kemudian 5 orang itu dibagi lagi tugasnya. Ada berapa tugas yang dikasih? 3. Apa yang pertama? Menyapu ada berapa orang? Kemudian? Menghapus papan tulis 1 orang, Oke. membuang sampah 2 orang. Oke, jadi 2 menghapus papan tulis 1 dan membuang sampah. Oke, bagaimana? Sudah adil pembagian tugasnya? Oke, sudah adakah yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Tidak ada? Tidak ada. Oke, tutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Koreksi jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut.
berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sudah. Oke. Jadi kelompok 1, silakan. Sini. Oke, perwakilan saja, dosa semua. Oke, jadi tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan tadi, Ibu Guru sudah baca dan semuanya sudah bagus ya. Sudah bagi tugasnya dengan adil, dengan tidak ada lagi yang merasa terbebani. Nah, sekarang kita akan merefleksikan dulu setelah kita belajar, setelah kita berdiskusi bersama, kita akan melakukan dulu refleksi. Ada 4 pertanyaan refleksi yang Ibu Guru mau berikan. Yang pertama, apakah langkah-langkah yang kalian susun sudah efisien? Coba Ibu Guru mau perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memberikan komentarnya. Coba dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, apakah langkah-langkah yang kalian susun itu sudah efisien? Apa? Coba kasih besar suaranya. Oh. Oke, jadi menurut kelompok 1 tuh sudah efisien, tapi masih bisa cari yang lebih tepat lagi ya, yang lebih praktis lagi. Oke, bisa. Kemudian, adakah cara lain yang lebih baik? Ibu Guru mau dari kelompok 2 untuk memberikan komentar. Apa? Oke, ada ya. Masih ada cara lain. Kita bisa lebih mencoba lagi cara yang lebih praktis. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian, apakah ada solusi ini sudah benar-benar adil bagi semua? Coba Ibu Guru mau dari perwakilan kelompok 3. Oke, menurut kelompok 3 itu sudah adil, tapi kalau ada teman yang masih keberatan, masih bisa diulang untuk bagi kembali ya, supaya temannya tidak merasa terbebani. Oke, untuk pertanyaan keempat, apa yang bisa kalian pelajari dari kesulitan yang kalian hadapi? Ibu Guru mau dari kelompok 4 untuk memberikan komentar. Oke, jadi dengan langkah logis atau langkah-langkah sistematis itu kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, oke. Sekarang jadi manfaat itu dari berpikir komputasional yang sudah kita belajar hari ini adalah dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, yaitu membantu menganalisis masalah secara sistematis, kemudian kita pecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita bisa mengidentifikasi akar permasalahan, sehingga kita bisa menemukan solusi yang matang serta berkelanjutan. Selain itu, berpikir komputasional juga mendorong pengambilan keputusan yang objektif, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri, serta menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien. Oke. Sekarang Ibu Guru akan kasihkan soal evaluasi. Coba naikkan semua buku tulisnya. Ada 4. Oke, ada 4 nomor. Silakan kalian tulis dan langsung dijawab di buku tugasnya. Silakan dikerjakan. Nah, tadi kita kan sudah belajar berpikir komputasional, langkah-langkah, tulis. Kelihatan kan? Oke. Sandi bisa lihat? Bisa? Oke. Tulis. Apa yang kamu ketahui tentang berpikir komputasional? Nah, tadi sudah dikasih. Apa itu? Berpikir komputasional adalah kemudian nomor 2, tuliskan langkah-langkah
ketika kalian ingin memasak mie instan atau Indomie. Yang nomor 3, apa yang akan terjadi jika kita melakukan sesuatu dengan urutan yang salah? Nah, kayak tadi di awal, kalau kita pakai sepatu dulu baru mandi, kira-kira bagaimana? Kalau nomor 4, manfaat yang dirasakan ketika kita belajar cara berpikir secara logis dan sistematis, apa manfaatnya? Oke, sudah? Oke, silakan tugasnya dikumpul di depan di sini, taruh di mejanya Bu Guru. Kasih rapi. Oke, sudah semua? Oke, sekarang itu tadi kalian sudah melakukan tugas di masing-masing kelompok dengan mengerjakan LKPD, membagi tugas atau mengatur jadwal piket. Nah, Ibu Guru ucapkan terima kasih atas kerja kelas kalian. Kita berikan dulu applause bersama untuk kita semua. Kita akan membuat kesimpulan berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu Guru untuk menyampaikan apa kesimpulan yang kita sudah belajar pada hari ini? Oke? Ada yang mau bantu Bu Guru? Apa, Suci? Oke, cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah seperti komputer. Nah, ada tidak yang masih ingat tadi 4 komponen di dalam berpikir komputasional? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Yang pertama tadi apa itu? Ada 4 kan? Akila bisa bantu Bu Guru? Kayak apa Akila? Oke, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Oke, algoritma. Jadi, itulah tadi pembelajaran kita tentang berpikir komputasional. Ibu Guru harap kalian bisa mengambil ilmu yang sudah Ibu Guru berikan hari ini dan bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, jadi untuk di rumah Ibu Guru mau kasih satu tugas untuk kalian atau PR, yaitu membuat satu kegiatan sehari-hari kalian yang secara berurutan. Oke, tulis langkah-langkahnya. Misalnya kalian di rumah mau masak Indomie, jadi kalian tuliskan langkah-langkahnya bagaimana cara memasak Indomie. Kalau misalnya kalian mau membuat teh, tuliskan langkah-langkahnya membuat teh. Atau misalnya lagi di rumah kalian ingin memasak nasi goreng, bagaimana caranya kalian memasak nasi goreng? Tuliskan langkah-langkahnya. Jadi tugasnya di rumah seperti itu ya. Bisa semua? Bisa. Paham? Oke, paham. Jadi Bu Guru mau besok dikumpul ya kalau pelajaran KKA, jadi PR-nya dikumpul. Oke, mungkin itu saja penyampaian Ibu Guru hari ini, pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa pulang. Bersiap.
Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Amin ya robbal alamin. Oke, silakan duduk. Oke.